Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali belajar firman Tuhan dan bersama-sama pula kita membuka hati. Puji Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita belajar firman Tuhan. Terima kasih dan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Betapa besar kasih sayang-Mu, betapa besar Tuhan pengorbanan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kehidupan kami sungguh berarti di dalam penebusan oleh darah Yesus Kristus. Dan saat ini kami mau belajar akan firman-Mu. Kami belajar membawa hidup kami hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Itulah sebabnya pada pagi hari ini Tuhan, berikan kami hikmat supaya kami boleh semakin mengerti menjadi tujuan hidup kami, dan kami semakin mengerti, memahami arti pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih, Kau sudah mati dan bangkit kembali, menjadikan hidup kami sungguh berarti Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita terambil di dalam Kitab 2 Timotius, pasal yang keempat, ayat yang ke-7, dan pada pagi hari ini saya akan memberikan judul yaitu selesai. Puji Tuhan, saya akan membacanya di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Puji Tuhan. Puji Tuhan. 2 Timotius ini yang ditulis oleh Rasul Paulus dan diperuntukkan kepada putra rohaninya yaitu Timotius. Di sini Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada Timotius betapa perjalanan Rasul Paulus untuk mempertahankan iman, untuk mengabarkan Injil. Ada banyak hal yang dia temui yang itu tidak mengenakkan jasmaninya. Kapalnya hampir karam, dia juga hidup dalam penjara. Ada banyak hal yang dia alami, siksaan, bahkan cacian orang-orang yang menjadi sahabatnya pada saat itu. Dan waktu Rasul Paulus mengabarkan Injil, ada banyak cemoohan, cacian yang diterima oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tetap semangat dalam pemberitaan Injil Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika dia berada dalam penjara pun dan sudah merasakan bahwa waktunya untuk sampai di garis akhir hidupnya, Rasul Paulus tidak hanya memberikan nasihat kepada Timotius, namun merasa penting untuk memberikan nasihat dan menguatkan kepada Timotius dalam pemberitaan Injilnya. Karena beban berat yang akan dipikul oleh Timotius sebagai seorang pemberita Injil pada saat itu, Rasul Paulus terus mendorong Timotius untuk tetap memberitakan firman Tuhan apapun yang terjadi. Rasul Paulus mengharapkan si Timotius ini akan tetap mempertahankan imannya dengan segala konsekuensi yang ada sampai dia mencapai garis finish dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa banyak belajar dari kisah hidup Rasul Paulus dan Timotius ini. Bagaimana Rasul Paulus waktu namanya masih Saulus dan menjadi Paulus, perjumpaannya dengan Tuhan hingga akhirnya hidupnya dipersembahkan, hidupnya digunakan untuk pemberitaan Injil. Ada banyak tantangan yang dialami oleh Rasul Paulus, tetapi Rasul Paulus tetap semangat, Rasul Paulus tetap gigih. Bahkan apa yang dialaminya saat itu menjadikan Rasul Paulus punya hati, punya beban
untuk mengingatkan Timotius agar dia tidak menjadi lemah, tetapi dia tetap semangat dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus tidak hanya memberikan nasihat untuk anak didiknya, anak rohaninya, tapi ia pun adalah seorang yang memberikan hidupnya dijadikan teladan bagi orang lain. Puji Tuhan, terutama bagi orang-orang yang ada di dekatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketangguhannya, maksud saya ketangguhan Rasul Paulus untuk menjadi pengabar Injil, mengantarkan dia kepada berbagai penganiayaan seperti yang tadi saya katakan, penolakan dari teman-temannya, dari keluarga, hingga akhirnya dia harus mati dipenggal di Roma. Dalam pengabdian dia waktu itu menjadi seorang pembesar di Roma. Namun sedikit pun Rasul Paulus tidak pernah menyesal terhadap pilihannya dalam mengikut Kristus. Rasul Paulus berprinsip bahwa dia telah memulai sesuatu yang benar. Jadi tidak mungkin dia meninggalkan kebenaran yang telah didapatkannya untuk sesuatu yang sementara. Bahkan Rasul Paulus menganggap dunia ini sebagai kotoran karena pengenalannya akan Yesus. Maksudnya kotoran hidupnya dahulu dianggap atau diumpamakan sebagai sampah dengan bentuk kehidupan yang tidak bagus. Bahkan Rasul Paulus adalah penganiaya jemaat, dan dia juga yang memprovokasi Stefanus untuk dirajam batu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita juga dalam kehidupan sehari-hari tentu ada pemberitaan Injil lewat kehidupan kita. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita adalah suratan yang terbuka yang dibaca oleh setiap orang lewat ucapan kita, lewat tingkah laku kita, lewat apapun yang kita kerjakan. Ibaratnya kita ada sebagai ikan yang ada di dalam kolam atau di dalam akuarium, kaca yang jernih. Setiap orang akan melihat gerak-gerik kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita juga belajar hidup kita sebagai Rasul Paulus untuk mengakhiri hidup kita sampai kita di garis yang finish, berjuang supaya kita mencapai garis akhir dalam kehidupan kita. Dan di garis akhir itu kita tetap memelihara iman kita, tetap berjuang untuk memberitakan kabar baik bagi semua orang melalui kehidupan kita. Puji Tuhan, di dalam kitab Filipi 3 ayat yang 18 mengatakan, karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Itulah sebabnya diharapkan kehidupan kita bisa menjadi garam dan terang dunia. Dengan sekecil apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun ucapan-ucapan kita, biarlah semua itu mendatangkan bagi kebesaran nama Tuhan. Kegagalan terbesar bagi manusia adalah gagal menyentuh garis akhir. Karena banyak orang pada awalnya setia, menggebu-gebu dalam melayani, dalam mengabdi kepada Tuhan, tetapi di akhirnya dia mengambil keputusan yang salah. Dia mengambil garis finish yang salah, yaitu meninggalkan Tuhan. Biarlah kita belajar dari kehidupan Rasul Paulus untuk tetap mempertahankan iman kita sampai akhir kita menutup mata. Puji Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bukan seperti Rasul Paulus yang begitu kuat komitmennya. Ada banyak kekurangan kami, tetapi kami juga punya komitmen, yaitu kita mau belajar setia. Setia kepada Tuhan dan setia kepada keluarga kami sampai garis akhir.
Oleh karena itu berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan untuk menjadi pribadi yang setia. Karena hanya Engkau-lah Tuhan yang bisa membuat kami setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat beraktivitas. Percayalah Tuhan beserta kita semua. Amin.